Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas ukuran pakan atau ukuran pelet. Bagi para senior di bidang budaya ikan gurame mungkin tidak terlalu penting karena tentunya sudah sangat familiar dengan ukuran pakan ya, dan mungkin sudah sangat hafal ya. Tapi bagi para pemula di bidang budidaya ikan gurame ini sangatlah penting karena sering ada yang bertanya tentang ukuran pakan bibit ikan gurame. Untuk itu di sini akan saya kupas tuntas tentang ukuran pakan bibit ikan gurame ya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya saya tetap bisa berbagi ilmu seputaran budidaya ikan gurame. Oke, kita mulai saja. Dalam budidaya ikan gurame, mengetahui tentang ukuran pakan itu sangatlah penting. Karena jika bibit ikan gurame yang ukuran kecil, yang otomatis lubang mulutnya masih berukuran kecil juga, dalam memberikan pakan ukurannya juga harus disesuaikan dengan lubang mulutnya yang kecil juga ya. Kenapa demikian? Karena jika bibit ikan yang berukuran kecil dengan lubang mulut yang kecil juga dikasih pakan dengan ukuran yang lebih besar dari lubang mulutnya, otomatis pakan tidak bisa masuk ke dalam mulut. Dan jika ikan terlalu lapar dan memaksakan menelan makanan yang terlalu besar, kadang bisa mengakibatkan luka pada mulut ikan. Dan hal itu kadang bisa mengakibatkan infeksi pada mulut ikan. Dan terjadilah penyakit yang namanya sering disebut dengan penyakit moncong. Makanya memperhatikan tentang ukuran pakan itu sangatlah penting. Jadi prinsipnya lebih baik kekecilan ukuran pakannya daripada kebesaran ukuran pakannya. Tetapi seandainya kita salah ukuran pakannya misal terlalu besar begitu ya, itu solusinya pakan atau pelet bisa dibasahi dengan air, atau lebih bagusnya lagi jika dicampur dengan larutan probiotik ya. Dan setelah pakan dibasahi, kita tunggu kira-kira 15 menit baru pakan bisa diberikan. Nah, dengan dibasahi seperti itu, tekstur pakan akan lebih lunak, dan istilah dalam budidaya itu namanya dibibis ya, pakai air atau pakai larutan probiotik. Atau mungkin kalau ada punya vitamin ya, dicampurkan sekalian, biasanya dibibiskan seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu tentang ukuran pakan. Setelah bibit ikan atau larva gurame ditebar pertama kali yang diberikan itu biasanya cacing sutra atau sejenisnya ya. Jadi larva gurame yang baru latihan makan, yaitu kira-kira umur 12 hari dari larva ikan menetas dari telur ya. Ikan baru latihan makan, dan makanan yang disukai adalah makanan yang bergerak dan bernutrisi tinggi, seperti cacing sutra, encuk nyamuk ya, atau larva nyamuk itu, atau kutu air. Ada juga artemia dan jasad-jasad renik yang berukuran kecil ya, yang bergerak-gerak di dalam air biasanya. Itu bibit ikan gurame larva itu akan lebih suka. Nah, setelah kira-kira 3-4 minggu, larva dikasih makan cacing
cacing sutra, ikan akan berubah ukuran menjadi ukuran yang dikenal dengan ukuran oyongan. Ya, dikenal dengan ukuran oyongan. Nah, setelah ukuran oyongan ini, ikan baru dilatih pakan pelet dengan ukuran tepung ya, yang disebut dengan dengan nama itu biasanya Fengli. Nah, ukuran Fengli ini ada dua, yaitu Fengli 0 dan Fengli 1. Kalau yang Fengli 0 itu bentuknya tepung tetapi halus ya. Tapi kalau yang Fengli 1 itu bentuknya juga tepung tapi agak kasar. Nah, pertanyaannya yang mana yang dipakai untuk ikan gurame? Jawabannya dua-duanya bisa dipakai untuk melatih ikan gurame memakan makanan pabrikan ya. Tetapi menurut pengalaman saya ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau yang Fengli 0 itu lebih lembut ya, otomatis lebih bagus di lambung ikan, tetapi kelemahannya kalau sistemnya ditabur akan cepat sekali merusak kualitas air. Jadi air bak bisa tiba-tiba keruh dalam semalam ya, gara-gara ditebar Fengli 0 ini. Dan pertumbuhan lumut juga lebih cepat biasanya kalau sudah terkena Fengli 0 ini. Dan kadang kalau pakan sudah terlarut di air lebih banyak ya, yang tidak kemakan oleh ikan tetapi malah merusak kualitas air. Makanya saya sarankan untuk ikan gurame itu rekomendasi saya itu memakai Fengli 1 saja. Dan cara memberikan makanannya itu ada dua cara. Yang pertama dengan cara ditabur. Yang kedua dengan cara dibuat pasta ya. Nah, di pasta dibasahin dulu ya, kira-kira seperti ini gambar. Dibikin pasta, nanti bisa dibagi menjadi misalkan 4 bulatan. Terus setiap bulatan ini ditaruh di pojok-pojok bak ya, pakai piring. Dan usahakan wadahnya itu atau piringnya yang berwarna putih, bukan bening ya, supaya kelihatan dan bisa kita raba untuk mengontrol pastanya sudah habis atau belum gitu ya. Kalau tempatnya kelihatan itu jadi lebih mudah mengontrolnya ya. Nah, jika dengan cara ditabur, sebaiknya waktu awal-awal melatih pelet itu pada malam hari ya, karena ikan gurame yang kecil itu waktu pada malam hari biasanya berada di permukaan air. Jadi kalau ditabur makanan otomatis langsung tahu, dan jika ikan sedang lapar otomatis ikan akan makan makanan yang baru ditebar tadi. Jadi pakan tidak sempat terlarut di dalam air ya, tetapi langsung dimakan oleh ikan. Nah, setelah kira-kira 1-2 minggu ikan dilatih pelet, pelet tepung ya, ikan akan berubah ukuran yang biasa disebut ukuran kartu perdana ya. Nah, di ukuran perdana ini ikan bisa dikasih pakan dengan ukuran yang disebut dengan ukuran PF 500. Sebenarnya ada ukuran di bawah PF 500 yaitu PF 100 ya, tetapi biasanya pemijah ikan gurame itu biasanya enggak pakai itu, tetapi langsung lompat ke PF 500. Setelah kita kasih pakan ukuran PF 500,
selama kira-kira 1 bulan sampai dengan 1,5 bulan, ikan akan berubah ukuran rata-rata menjadi korek bensol ya. Tetapi ikan biasanya ukurannya itu tidak sama ya, atau tidak merata. Mungkin ada yang ukurannya kuku, ada yang ukuran korek bensol, ada yang silet, bahkan kadang-kadang ada yang masih tetap ukurannya kartu perdana. Nah, sebenarnya dengan ukuran korek bensol, ukuran pakan sudah bisa dinaikkan ukuran di atasnya, yaitu PF 800 ya, PF 800. Tetapi jika tetap dikasih dengan PF 500 juga tidak masalah. Namun jika ukuran pakan akan diganti dengan PF 800, juga sebaiknya dicampur atau diaduk dengan PF 500, karena seperti yang saya bilang tadi, masih ada ikan yang masih berukuran kecil seperti kartu perdana tadi dan kuku ya. Dan jika nanti sudah masuk ukuran silet atau mungkin lebih besar lagi gapre ya, bungkus rokok atau bungkus korek ya, korek kayu, itu juga sebaiknya dicampur juga dengan pelet yang ukuran lebih kecil lagi. Jadi di atasnya ukuran PF 800 itu ada PF 1000. Untuk ukuran silet itu sudah bisa dikasih pelet ukuran PF 1000. Dan ada cara lain ya, agar supaya kita bisa memberikan ukuran pakan dalam satu tempat itu seragam, yaitu dengan cara ikan disortir ya, dikelompokkan berdasarkan ukuran, misalkan bak 1 atau ukurannya perdana semua, bak kedua kita kumpulkan yang misalkan ukuran silet, bak ketiga ukuran bungkus korek ya. Jika dikelompokkan kelompok-kelompokan seperti itu, kita akan lebih mudah memberikan pakannya tanpa dicampur-campur pakan yang ukuran besar maupun yang kecil dicampur, itu nggak perlu. Jadi sudah ada ukurannya sendiri-sendiri, tinggal disesuaikan dengan kelompok ukurannya ya. Tetapi hal itu kita harus mempunyai bak deder untuk mengelompokkan berdasarkan ukuran ikan itu. Dan biasanya bagi para pemijah dengan kapasitas banyak atau kapasitas besar, biasanya dikelompokkan seperti itu. Tetapi bagi para pemijah yang volumenya sedikit, tentunya bisa dengan cara yang pertama, yaitu di ikan tetap disatukan dalam satu angkatan umur ya. Ikan walaupun dicampur yang besar dengan kecil, kalau bibit ikan gurame itu tidak masalah, karena bibit ikan gurame itu tidak kanibalisme sifatnya seperti ikan lele atau gabus ya. Nah, pelet dari ukuran Fengli sampai dengan ukuran PF 1000 itu merupakan pakan dengan kadar protein tinggi sampai dengan kira-kira 40% ya kadar proteinnya. Makanya biasanya harganya lebih mahal ya, bisa sampai acaranya per kilonya Rp22.000 ya. Ya, jadi memang menurut penelitian para ahli di bidang budidaya ikan gurame, untuk bibit ikan gurame yang masih kecil, kebutuhan proteinnya itu lebih tinggi. Makanya pabrik juga membuat pakan yang dengan ukuran yang kecil ini dengan protein yang lebih tinggi. Dan ukuran pakan selanjutnya yaitu di atasnya PF 1000, yaitu min 1, lebih tepatnya 781 min 1, di atasnya lagi 781 min 2, di atasnya lagi 781 min 3. Nah, untuk ukuran min 1 kira-kira bisa diberikan ke ikan dengan ukuran gaple dan bungkus korek ya, korek kayu ya. Min 2 juga masih masuk untuk ukuran bungkus korek.
kayu ya. Dan untuk ukuran bungkus rokok itu sudah bisa diberikan min 3 atau yang di atasnya lagi, yaitu 789 itu terakhir ya. Nah, untuk ukuran min 1 ke atas itu kandungan proteinnya biasanya bervariasi antara merek yang satu dengan merek yang lainnya ya. Nah, untuk pelet dengan kualitas baik itu minimal kandungannya proteinnya itu 26%, sedangkan pelet dengan kandungan 13% termasuk pakan pabrik yang kandungannya itu rendah. Dan biasanya di toko pakan ternak itu ada 2 jenis pelet yang kandungan proteinnya itu memenuhi standar, yaitu minimal 26%, dan ada yang tidak memenuhi standar yaitu 13%. Harganya juga berbeda. Kalau yang standar biasanya dengan dijual eceran itu minimal Rp13.000, sedangkan yang 13% itu biasanya dijual eceran dengan harga antara 8 sampai 9.000 rupiah. Ada juga yang jual 10.000 rupiah per kilogramnya. Kalau dilihat satuan harganya, pelet dengan protein 13% itu lebih murah dibandingkan dengan yang 26% ya. Tetapi bagi para petani ikan yang sudah berpengalaman akan memakai pakan dengan protein minimal itu 26%, karena secara perhitungan usaha itu lebih menguntungkan pakan protein dengan minimal 26% ya, karena perbandingannya itu 1 dibandingkan 2. Yaitu jika kita menginginkan bobot ikan bertambah 1 kg dengan protein tinggi, itu cukup membeli pakan 1,5 kg. Jika dikonversikan uang itu jadi 19.500 jika harga ecerannya itu Rp13.000 ya. Tetapi jika kita memakai pelet dengan kadar 13%, itu otomatis untuk menambah bobot ikan 1 kg kita butuh pakan 3 kg. Jika harga pelet dengan eceran Rp9.000, maka kita harus mengeluarkan modal Rp27.000. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.